Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Said Fahri Majid dengan NIM 250504090. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa di era digital. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Namun, keberagaman tersebut juga dapat menjadi tantangan dalam komunikasi antar warga negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia secara resmi diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi yang dapat dipahami oleh masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang kebudayaan. Di era digital saat ini, peran bahasa Indonesia semakin penting melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, bahkan Twitter. Masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi dengan mudah menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya seorang pelajar dari daerah Aceh dapat berdiskusi dengan pelajar dari Papua tanpa mengalami kendala dalam bahasa karena keduanya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam dunia pendidikan digital. Berbagai materi pembelajaran, kelas daring, artikel pendidikan, dan video pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini membantu pemerataan informasi dan pendidikan di berbagai daerah. Contoh lainnya dapat kita lihat dalam kegiatan jual beli secara online. Penjual dan pembeli dari daerah yang berbeda dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia sehingga transaksi dapat berjalan dengan lancar. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Namun demikian, penggunaan bahasa Indonesia di era digital juga menghadapi tantangan. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing secara berlebihan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sopan di media sosial juga dapat mengurangi nilai positif bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Kita juga harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dengan menjaga penggunaan bahasa Indonesia, kita turut menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa di era digital. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berbagi informasi dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus terus melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sebagai wujud cinta terhadap negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.